Rasul Paulus yang pertama kepada gereja di Korintus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Hikmah. Segala sesuatu baik bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu baik bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata nas keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Contohnya Pak Musa baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitlah, mari kita tegakkan di suci. Damai sejahtera bagi semua dan bagi rohmu juga. Baca dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 31. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang jadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di antara negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapamu dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi ke rumah kepada bapaknya.
ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berdiri berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, "Lepaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku yang telah mati telah menjadi hidup kembali, ia telah hilang, telah didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumahnya ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah mempereskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelihkan anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali." Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Baik, puji Tuhan, kita bertemu kembali pada hari Minggu. Setelah kita minggu lalu adalah minggu orang Farisi dan pemungut cukai. Pada hari ini leksionaris gereja, kalender gereja mengingat tentang minggu anak yang hilang. Bapak Gereja Basilius Agung di dalam pengajarannya, di dalam salah satu tulisannya yang disebut sebagai asketikon. Asketikon itu panduan kerahiban, yang mana akhirnya tulisan ini diteruskan oleh Bapak Gereja Barat, yaitu Benediktus dari Nunsia. Bapak Basilius Agung mengatakan seperti ini: ada 3 jenis orang dalam hal ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah karena orang itu takut hukuman. Jadi dia taat kepada Allah karena takut hukuman, takut neraka. Itu orang jenis pertama. Orang jenis kedua, mengapa orang taat kepada Allah adalah ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan tanda kutip balasan
yang setimpal dari apa yang sudah ia perbuat. Itu jenis orang kedua. Tetapi ada jenis orang yang ketiga. Mengapa dia melakukan atau dia taat kepada Allah? Karena dia mengasihi Allah dan dia bersyukur kepada Allah. Jadi 3 jenis orang yang melakukan kehendak Allah, 3-tiganya ada di sekitar kita. Bapak Gereja Basilius Agung ngomong seperti itu bukan tanpa dasar. Dia mengatakan seperti itu berdasarkan apa yang terjadi di dalam jemaat. Nah, kita melihat di dalam bacaan kita pada hari ini tentang perumpamaan anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Pertama-tama kita harus melihat mengapa Tuhan Yesus mengatakan atau mengucapkan kisah ini. Jadi kisah ini bukan muncul tanpa adanya suatu masalah. Masalah yang terjadi, kenapa Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini adalah ada di dalam ayat yang pertama dan kedua. Jadi latar belakang Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini adalah tentang Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Lalu yang terjadi adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut mengatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi masalah utamanya adalah pada sikap dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap rendah ketika Yesus datang dan duduk bersama dengan orang-orang yang dalam pandangan orang Farisi, dalam pandangan ahli-ahli Taurat itu sebagai orang berdosa. Di sini dikatakan pemungut cukai. Jadi kalau kita melihat, oh masih ada terkaitan dengan bahasan kita pada minggu lalu, yang mana kita sudah melihat bagaimana pemungut cukai merendahkan diri di hadapan Allah, sementara ahli Taurat atau orang Farisi mengaku, wah aku tidak seperti dia ini. Itu yang menjadi latar belakang kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan di sini Tuhan Yesus menceritakan tentang 2 anak sulung, anak bungsu. Seringkali memang kita sering mendengar, oh anak sulung ini gambaran orang Israel, kemudian anak bungsu ini gambaran seperti ini orang berdosa, bertobat dan sebagainya. Itu memang seringkali kita dengar seperti itu. Tetapi hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin belum biasa didengar. Tapi bukan berarti ajaran baru ya, jangan dianggap ajaran baru. Tetapi kita mencari nilai rohani yang kita percaya Roh Kudus sendiri yang menuntun kita untuk mengerti. Apa kaitannya dengan ketika saya mengatakan 3 jenis orang yang dikatakan oleh Bapak Basilius Agung? Kita melihat orang yang kedua tadi. Ada orang yang menaati kehendak Allah, tujuannya ingin mendapatkan sesuatu. Oh aku tak ikut Yesus supaya begini. Banyak kan Pak Roni ya. Aku ikut Yesus supaya sugih. Aku ikut Yesus supaya ini itu. Dari cara pandangnya seperti ini, kita bisa melihat ini adalah ciri khas anak sulung yang ada di dalam perumpamaan ini. Kok bisa begitu? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-29. Tetapi yang menjawab ayahnya, ia ini adalah anak sulung. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan aku belum pernah melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Anak sulung adalah mencerminkan orang yang melayani bapaknya dengan suatu maksud tertentu. Aku melayani bapak bertahun-tahun, tapi bapak nggak pernah nyembelih binatang satu pun untuk aku. Jadi di dalam pikirannya sudah mengandung suatu pamrih. Berbakti kepada Allah dengan tujuan tertentu. Nah ini yang perlu kita belajar dan kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah tujuan kita menjadi ortodok sudah bersih? Apakah tujuan kita menjadi ortodok benar-benar karena
kita mengasihi Allah? Ataukah kita seperti orang anak sulung ini? Menjadi ortodok dengan iming-iming tertentu. Yang jenis seperti ini, begitu ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, mundur dan bablas. Nah, seperti itu yang terjadi pada anak sulung. Bertahun-tahun merasa mengabdi kepada Allah, tapi Bapak nggak pernah. Dan begitu ada orang yang bertobat, yang digambarkan sebagai anak bungsu ini, dia marah. Kok bisa baru bertobat, kok tiba-tiba tanda kutip mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan yang di sini adalah dikatakan jubah, cincin, sepatu. Orang ini baru bertobat kok langsung mendapatkan privilege. Kok saya sudah bertahun-tahun begini, kok nggak pernah. Nah, cara berpikir seperti ini, motivasi seperti ini, kita menyongsong Paskah. Motivasi seperti ini yang harus kita buang dari dalam diri kita. Kita mengikuti Kristus, kita memeluk iman ortodoks, bukan karena motivasi sesuatu yang bersifat dunia. Kalau kita mengharapkan atau meletakkan tujuan kita mengikuti Yesus dengan sesuatu yang duniawi, maka hasilnya adalah juga duniawi. Karena apa? Kita mencari Yesus untuk mencari yang fana, dan yang didapatkan adalah yang fana juga. Tetapi kita mengikuti Yesus karena kita mencari yang kekal, sehingga berkat itu adalah berkat yang kekal, kehidupan untuk selama-lamanya. Ini jenis orang yang kedua yang diajarkan oleh Bapak Basilius Agung, dan ini tercermin di dalam setiap kehidupannya. Karena apa yang keluar di dalam jasmani itu adalah pancaran dari apa yang ada di dalam. Kalau hatinya jahat, yang terpancar di luar juga jahat. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang itu mulutnya jahat tapi hatinya baik. Nggak ada begitu. Nggak ada. Kalau hatinya jahat, mulutnya pun juga akan jahat, tindakannya pun akan jahat, pikirannya pun akan jahat. Seperti yang terjadi pada orang anak sulung ini, yang mana ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bagaimanakah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa bahwa kami sudah melakukan perintah hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi sebanyak 600-an itu tanpa cacat. Kami merasa kami berjasa di hadapan Allah. Kami melakukan, Tuhan, aku bisa melakukan 600 semua perintah itu. Baik yang hukum Taurat secara tertulis maupun hukum Taurat yang disebut Taurat lisan. Mereka berbanggakan hal itu. Makanya begitu ada sesuatu terjadi, lalu yang diungkapkan, loh bukankah aku sudah sekian tahun berbakti kepadamu? Sama seperti anak sulung ini. Itulah mengapa bacaan kita pada hari ini berbicara tentang anak yang hilang. Yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bukan anak yang hilangnya, tapi saudara dari anak hilang ini, si anak sulungnya. Yang mana ini pun terkadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat orang yang datang pergi, menjadi ortodok pergi, itu sudah biasa. Tetapi sekarang mari kita fokus kepada diri kita, jangan seperti menjadi anak yang sulung ini. Jangan ketika kita melihat orang lain bertobat, kita tidak suka, lalu begitu dia bertobat ini kok seakan-akan tanda kutip Tuhan memberkati dia, kok saya enggak, lalu kita marah. Jangan ada yang kita seperti itu. Sehingga apa? Ketika nanti kita menyongsong puasa untuk Paskah ini, kita menjalankan puasa itu dengan hati yang legowo, dengan hati yang lapang. Jangan ada beban di dalam hati kita.
Jangan juga nanti ketika kita berpuasa lalu kita mengatakan, lu tuh anak udah puasa, aku pengen ini nggak dapat ini nggak dapat. Nah, itu perilaku anak sulung. Bukan aku sudah berbakti bertahun-tahun kepada Bapak, tapi aku nggak pernah dikasih sembelian sama sekali, pesta sama sekali. Jangan seperti itu. Di sini kita belajar bahwa apa? Bahwa kemurnian itu dalam melayani Tuhan itu harus menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita nanti menjalankan apa yang menjadi perintah gereja, yaitu kita akan berpuasa selama 40 hari menyongsong Paskah. Kita menjalankannya bukan karena semata-mata memenuhi tuntutan peraturan, tetapi karena kasih kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah, dan sebagai sarana untuk kita menyucikan diri kita di hadapan Allah. Janganlah ada orang yang nantinya berpuasa dengan mental seperti ini, yang mana adalah cerminan dari orang Farisi, cerminan dari ahli-ahli Taurat yang membanggakan apa yang dia perbuat seakan-akan sudah berbakti kepada Allah. Yang terjadi adalah malah dia bukannya ditinggikan tetapi direndahkan. Dia tidak mendapatkan kehidupan tetapi malah mendapatkan kematian. Jadi perbuatan salehnya dia tidak memiliki manfaat apa-apa di dalam kehidupannya. Kalau yang terjadi adalah kita seperti anak sulung ini. Tetapi kalau kita seperti anak bungsu ini, yang kita menyadari segala dosa kita, oh aku berdosa kepada Allah, aku berdosa kepada Bapakku yang di surga, Bapa di surga. Aku datang, aku mengakui segala dosa dalam pertobatan. Itulah yang dicari oleh Allah bagi kehidupan kita. Biarlah apa yang kita baca, kita dengarkan, dan kita pelajari pada hari ini menjadi suatu perenungan bagi kita yang akan menyongsong Paskah dan puasa Paskah ini dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, tujuannya jelas. Tujuan kita semata-mata untuk yang kekal, bukan motivasi-motivasi yang tidak benar seperti anak sulung ini. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita menjalankan, kita benar-benar mendapatkan sukacita, kita mendapatkan kedamaian yang sejati, bukan karena kemampuan kita sehebat-hebatnya melakukan perintah itu, tetapi karena rahmat Allah yang bekerja melalui puasa yang kita lakukan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, pas sampai segala abad. Amin.